Kecelakaan supporter akibat pengeroyokan kembali terjadi. Sekitar 31 penumpang kapal KM Dobonto. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Dan disebutkan bahwa ada akan dilakukan evakuasi. melonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu, dia soalnya lagi koordinasi. Kami coba mendekat lagi, saudara. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini hari-hari. Kompas TV dinamis, Jujur, tulus, independen, teman terpercaya. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kreatif dan kompetitif. Selamat datang di kelas online santai kampus Kompas TV. Perkenalkan, nama saya Mawar Widya dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2019, Universitas Bina Sarana Informatika. Halo teman-teman, dan saya Fauzia Putri dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi, Angkatan 2019, Universitas Bina Sarana Informatika. Kita berdua akan memandu jalannya kelas online santai pada hari ini. Sebelum kita memulai kelas online santai ini, aku mau ngasih tahu nih, apa itu Kampus Kompas TV.
Kampus Kompas TV adalah roadshow virtual di 20 universitas di Indonesia melalui berbagai macam kelas online dan juga kompetisi berhadiah jutaan rupiah. Jadi dari Kompas TV, kalian bakalan nemuin berbagai macam kampus yang bekerja sama dengan kampus Kompas TV. Dan untuk bulan ini, Kampus Kompas TV bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika. Kita juga pengen tahu nih muka-muka semangatnya, nyalain kameranya ya, jangan lupa. Kita mau lihat kalian dari mana aja, dan jangan lupa nulis di kolom chat ya, asal kampusnya. Kalian juga bisa nih posting acara ini di Instagram story kalian, dan jangan lupa mention ke @kompastv dan @kuliahbsi aja. 3 postingan dengan caption menarik akan di-repost oleh Kampus Kompas TV dan mendapatkan voucher gramedia.com senilai Rp50.000. Di kelas online santai hari ini, kita bakalan belajar kiat-kiat memproduksi konten video yang kreatif dan menarik. Jadi kita akan belajar dari bagaimana sih cara membuat konten sampai menjadi konten itu sendiri. Dan tentunya kita akan belajar dari narasumber yang sudah ahli, yaitu Kak Dian Tamara. Halo Kak Dian, Kak Dian Tamara. Kak Diannya apakah udah join? Halo Kak. Baik nih, kita juga lagi ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Dian Tamara, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom chat dengan format tulis nama, jurusan, dan universitas, dan kalian tulis langsung pertanyaannya. Pertanyaan kalian akan dijawab di sesi akhir ya. Ya, itu tadi adalah beberapa cuplikan hasil karya dari Kak Dian Tamara. Berhubung Kak Dian Tamara sudah di sini, bisa langsung dimulai ya Kak, silahkan. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat. Hari ini aku bakal cerita-cerita sih, cerita-cerita tentang gimana aku biasanya ngebuat sebuah konten video atau yang sifatnya komersial atau non-komersial. Sebelumnya juga tadi mungkin udah dikenalin dikit, aku biasanya ngapain aja, aku biasanya ngedirect, plus biasanya selain ngedirect, mostly aku nulis juga, yang biasanya kalau misalnya lagi apa yang aku direct itu biasanya aku yang nulis. Jadi bisa dibilang secara job desk aku sebagai writer-director. Nah, mungkin aku boleh dibantu untuk ditampilin slide-nya. Oke. Aku
hari ini tuh pengen cerita tentang apa sih yang sebenarnya sering aku lakuin di beberapa tahun terakhir, yang sebenarnya emang jadi main goal aku dari aku SMA. Nah, kira-kira eh, aku tuh pengen cerita tentang nge-shape cerita melalui gambar bergerak, atau misalnya bisa dibilang itu film gitu. Boleh ke next slide. Saya mungkin ada beberapa hal yang sifatnya nggak teoritis, yang sifatnya mungkin aku share-nya melalui experience aku. Kalau ngomongin teoritis, mungkin teman-teman nantinya juga sering berjalannya waktu uh, bisa sambil cek-cek buku-buku film. Tapi main question yang jadi penting banget ketika kita mau ngelakuin sesuatu itu, satu adalah mempertanyakan kenapa, finding your why, dan poin kedua yang nanti akan kita bahas adalah kenapa gitu, that is why gitu, kayak itu kenapa kayak gitu ya. Anyway, boleh ke next slide. Kita masuk ke poin pertama dulu, finding your why. Kenapa sih kok kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Kenapa ya? Karena gini, mau kita mau jadi apapun, mau kita sebagai director, mau kita sebagai penulis, mau kita sebagai DOP, mau kita jadi sound engineer, mau kita jadi akuntan mungkin, mau kita jadi apapun lah ya, perlu sih untuk mempertanyakan ke dalam diri kenapa kita ngelakuin ini, kenapa kita mau itu gitu. Dan ketika kita mampu ngejawab kenapanya itu tuh, itu bisa, satu pertanyaan ini tuh bisa ngejawab banyak banget pertanyaan-pertanyaan lainnya di depan sana. Kayak, terus gimana caranya, apa solusinya, apa segala macam tuh diawalinnya tuh dari kenapa lo ngelakuin ini gitu. Ini sifatnya abstrak banget ya, tapi untuk kita ngejawab kenapa kita ngelakuin ini tuh pada akhirnya kita jadi sadar betul gitu, kayak apa sih yang kita mau. Gue mau bikin film, gue mau bikin kalau gue emang mau bikin film gitu, gue pengennya di film titik gitu. Dan kenapa gue ngelakuin itu, di film tuh gue merasa belajar banyak hal banget, dan banyaklah yang terisi di dalam hidup gue. Jadi gue ngerasa lebih hidup gitu dalam hidup gue. Lebih hidup dalam hidup gue gimana coba? Poin gue tentang finding your why dari hal sesimpel itu perlu dipertanyain sih gitu. Untuk lebih apa sih? Untuk lebih enjoy juga sama apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjain, dan akhirnya berhubungannya juga tuh sama orang-orang lain di sekitar kita. Oke, boleh next slide. Waktu itu gue pernah ikut kelas skenario, kelas penulisan skenario selama mungkin 4 bulan apa 3 bulan gitu. Dan di situ pengajarnya adalah Salman Aristo. Salman Aristo itu tuh adalah seorang penulis skenario film Indonesia yang nulis Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, terus habis itu Sang Penari, banyak deh film-film Indonesia yang dia tulis. Salah satunya Catatan Akhir Sekolah, kalau misalnya teman-teman tahu. Itu adalah Salman Aristo yang nulis. Terus Mas Aris tuh nanya ke teman-teman di kelas itu, lo kalau misalnya gue kasih 20M, lo mau bikin apa? Terus
akhirnya satu persatu jawab gitu, ngejelasin premis ceritanya, terus abis itu Mas Aris nggak yang nggak nggak seru gitu kayak gue inget banget tuh sampai gue juga jawab kayak gitu ya aku mau bikin film ini terus akhirnya jawaban kita nggak ada yang di apa ya nggak ada yang memuaskan lah gitu nggak ada yang memuaskan akhirnya dia bilang gini sebenarnya gue pengen banget sih nanya ke kalian kayak gue kalau misalnya 20M gue kalau misalnya 20M gue kalau misalnya punya 20M kalian mau ngapain sih atau ini gue keep dulu kali ya buat jawaban di akhir ntar ingetin gue ya Mimin untuk menjawab kembali apa kenapa ini perlu dijawab kalau misalnya gue kasih lo 20M lo mau bikin apa kita balik lagi ke kita next slide dulu nanti kita masuk ke slide itu lagi nanti di akhir dan pada akhirnya ketika setelah gue ditanyain pertanyaan tadi tuh ya yang jawabannya tuh tidak cukup memuaskan Bapak Salman Aristo dan akhirnya dia tanya kayak gitu dan orang-orang di kelas itu tuh menjawab apa yang mereka tahu dan inginkan dan kita akhirnya kayak disadarin sama satu hal gitu yang pada akhirnya basic knowledge bukan basic knowledge sih basic experience kali ya tentang mau bikin sesuatu tuh ya emang ya you should ask why gitu gak cuma ke dalam diri lo tapi juga ke cerita yang mau lo buat ke karakter yang lo buat bahkan ke tim lo gitu. Kenapa satu pertanyaan ini tuh jadi penting banget? Karena kayak ketika lo tahu apa yang lo lakuin, orang tuh tahu kenapa orang tuh bantu lo gitu. Orang tuh ada bareng lo untuk kita tuh bikin sesuatu bareng gitu. Dan kenapa kita perlu nanyain kenapa ke story kita yang kita buat? Kenapa ya story ini tuh perlu gue buat gitu? Apa pentingnya ini at least untuk gue atau at least untuk orang lain? Itu namanya voice gitu. Kenapa pada akhirnya kita perlu nanya itu ke story kita karena di situ ada voice kita atau voice dari voice kita atau voice teman-teman yang lain, maker-maker yang lain kayak DOP atau produser gitu. Jadi kita pada akhirnya di dalam story itu tuh punya suatu statement gitu. Dan kenapa kita perlu banget untuk kasih why ini ke dalam karakter kita? Karena kalau enggak, coba misalnya gue bikin karakter yang kayak karakter ini nggak satu adegan ketika satu karakter ini tuh sedih gitu sedihnya tapi dia nggak nangis gitu dia bukan tipikal karakter yang nangis tapi dia adalah tipikal karakter yang kalau sedih tuh justru ngilang kenapa kah dia gitu kenapa kenapa karakter ini tuh kayak gini itu nanti ada runutannya dan lo perlu wawancara karakter lo gitu karakter yang lo buat ya bukan lo-nya gitu karakter yang lo buat ketika kita juga nanya kenapa ke orang lain misalnya kayak apa sih lo mau bantuin gue itu untuk kita bikin semuanya tuh sejalan dengan satu visi gitu satu misi dan pada akhirnya next slide oke kayaknya internetku agak kurang nih oke biasa lah ya namanya juga internet dan pada akhirnya untuk kita pada akhirnya mampu ngejawab kenapanya itu tuh kita tuh bisa ngebangun satu tanggung jawab gitu itu adalah satu bentuk tanggung jawab karena nggak mungkin kita nggak mau bertanggung jawab sama diri kita sendiri atas apa yang kita pilih atas apa yang kita buat gitu dan
bertanggung jawab dengan itu, dengan menjawab kenapa itu tuh pada akhirnya bisa bisa mengantisipasi banyak hal gitu dan pada akhirnya nanti tuh banyak banget resiko yang bakal diambil ketika kita komit untuk mau bikin sesuatu. Next slide. Dan apa sih sebetulnya bentuk dari tanggung jawab itu? Kalau misalnya kita runutin tanggung jawab yang ini gue share sebagai director ya. Apa sih tanggung jawab gue sebagai director? Gue sebagai director itu punya tugas untuk nge-shape director statement gue, terus membuat karakter development, terus membuat premis, story structure, sinopsis, dan director treatment. Director statement itu adalah bentuk keresahan gue atau apa yang gue lihat lah soal sekitar gue gitu. Kalau karakter development bentuknya itu banyak banget hal yang dari apa yang kita lihat, apa yang kita lihat dari keseharian kita gitu ya, untuk peka sama banyak hal orang atau mungkin bahkan alam itu tuh bisa jadi bahan kita nulis soal karakter. Jadi untuk ngeriset sekitar tuh penting banget untuk pada akhirnya kita bisa kenal sama karakter yang kita buat secara psikis, secara bahkan sampai secara fisik gitu. Kayak kenapa sih dia badannya besar gitu, tinggi besar gitu. Oh karena dia itu dulu suka apa misalnya, dia berenang terus dan lain-lain gitu. Itu kan perlu riset pada akhirnya. Terus premis itu sebetulnya paling penting untuk diawalin. Premis itu adalah satu kalimat yang dapat menceritakan keseluruhan cerita. Ini paling penting banget dan jujur paling susah untuk dibuat. Kalau gue ya, mungkin banyak juga sih yang ngerasa hal yang sama. Karena dalam satu kalimat itu tuh kita benar-benar perlu bisa ngejelasin keseluruhannya. Terus selanjutnya story structure, dan selanjutnya sinopsis dan director statement nanti gue ceritain. Boleh ke next slide? Kita masuk ke director statement. Waktu itu gue pernah bikin music videonya di Upstairs, judulnya Semburat Silang Warna. Pas gue denger lagunya, dan gue kaitin sama keresahan gue waktu itu, muncul nih statement gue. Gue mau bikin sesuatu hal yang sifatnya tuh menceritakan tentang against the system gitu. Karena gue lagi resah banget waktu itu 2018, 2017 something lah ya. Terus akhirnya waktu itu Jimmy bilang against the system, oke coba lanjutin gitu. Akhirnya cuma kan nggak mungkin gue bikin sesuatu yang sifatnya against the system, bukan nggak mungkin sih, mungkin banget gitu. Tapi di sini gue boleh ke next slide. Gue akhirnya dari statement gue soal against the system, gue bangun lagi what if-nya gitu, kayak gimana kalau bla 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 gitu. Case-nya kalau di sini gue bikinnya boleh ke next slide. Gue bikinnya tentang di Upstairs ini tuh karakter dalam game gitu. Gimana kalau misalnya gue bikin ini tentang karakter dalam game yang coba untuk against the system yang udah dibuat di dalam dunia game ini gitu. Sampai akhirnya premis yang kebangun adalah Jimmy, Kubil, Gajah, Gepeng,
Jimmy, Kubil, Gajah, dan Gepeng sangat ingin memiliki kontrol dalam hidupnya. Namun mereka tercipta sebagai karakter dalam game yang terikat sistem dan mencoba terlepas dari hal tersebut. Nah, itu jadi premis gue, dan kayak di situ ketika gue cerita ke Jimmy, gue punya statement ini, gue pengen yang shape-nya lewat cerita yang kayak gini, dan ketika itu semua tuh juga diceritain ke teman-teman yang lain gitu. Kayak kenapa emang lo pengen bikin ini dengan cerita kayak gini gitu? Kenapa lewat game gitu? Itu kan pada akhirnya juga kita perlu nanya ke dalam diri ya, kenapa ya? Karena dan again, kenapa kita bikin director statement atau statement, writer statement, producer statement, itu jadi hal yang penting untuk kayak kenapa akhirnya karya ini ada. Boleh ke next slide? Yang sampai akhirnya ketika premis itu jadi dan semua orang oke dan mau ikut ngebangun ide ini jadi satu visual gitu, audio visual, kita kan perlu nge-shape story-nya gitu. Ini sebenarnya simpel banget. Ini gue pakai struktur 3 babak. Struktur 3 babak tuh sebetulnya teori yang dibangun sama Sid Field, bapak skrip film dunia. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau cari struktur story structure itu ada banyak gitu, kayak ada circling story atau hero journey, terus dan tapi yang paling sering dipakai atau sebenarnya mau art house, mau mainstream atau box office, itu tetap pakainya rumusnya itu tuh pakai si 3X structure. Dan dimana kenapa 3 babak itu kayak sebetulnya di babak awal kan kita cerita tentang karakter kita siapa, karakternya gimana, dunianya tuh kayak gimana, shape semuanya di awal untuk cerita tentang universe-nya itu di awal. Who's your character kan nggak cuma siapa sih karakter lo, tapi kayak di mana sih dia tinggal, siapa sih teman-temannya, atau kayak dia bisa ngapain sih, atau kayak kekurangan dia apa sih gitu. Sampai akhirnya di tengah kita ceritain tentang sebenarnya dia tuh lagi fight for apa sih gitu. Itu yang dimana di situ tuh kita ngomongin soal konflik, dan di akhir kita cerita tentang how the story ends. Lo punya pilihan 2, antara lo mengakhiri benar-benar ceritanya atau lo bikin open ending gitu. Jadi ending aja tuh ada alternate-nya gitu. Ada end sama open ending dan ending-ending lainnya, alias bersambung. Oke, selanjutnya di sini gue mau ceritain tentang Bagan yang tadi gue ceritain. Boleh ke next slide? Soal 3X structure. Ini kalau misalnya film panjang atau kalau film pendek sebetulnya. Cuma gue masih sering ngegunain ini di beberapa video klip gitu. Karena sebetulnya karena gue apa ya, belajarnya tuh lewat rules film, jadi kayak susah banget ngelepas itu, dan itu jadi penting buat gue. Nah, kalau misalnya kita ngomongin 3X structure di sini, ini kan ada beginning, climax of act 1, midpoint, terus plot point 2 sampai akhirnya di akhir, dan ada sequence-nya nih. Terus tiap sequence tuh dari beginning, inciting incident, terus second thoughts, itu sequence tuh. Nah, di tiap pergerakan sequence tuh kita perlu nanya ke karakter kita 5W1H. Kayak kenapa, gimana, siapa, dan lain-lain. 5W1H-nya ini itu tuh untuk menggerakin si karakter kita untuk bergerak ke sequence selanjutnya. Bukan cuma karakter, tapi juga kayak story-nya tuh bergerak kemana gitu. Bergerak maju, mau maju mau mundur sebenarnya it's okay,
asal dikasih 5W1H gitu. Untuk apa? Untuk cerita tuh terus berjalan. Nah, dari yang tadi gue ceritain tuh ya, tentang what if, terus abis itu nge-shape story, mungkin gue pengen ngasih lihat sedikit tentang 2 komersial yang beberapa waktu terakhir gue sempat direct. Boleh dibantu untuk di play videonya? Masa depan itu memang penuh misteri, tapi misteri dapat terpecahkan menjadi sebuah titik terang, seterang sinar emas. Takkan ada yang berbuah dari hari kemarin jika tak ada sebuah perencanaan. Hari ini mungkin menyenangkan, tapi apa kita bisa memenangkan masa depan? Perkenalkan, ini adalah Demas Asyad. Ia berusia 40 tahun. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Namun, itu semua berubah saat Intan, manajer Demas, memperlihatkan magisnya aplikasi Treasury pada asistennya, Arumi. Caranya mudah kan Arumi? Luar biasa mudah Kakak Intan. Apa sebenarnya yang membuat Demas menjadi penasaran? Saksikan di episode selanjutnya. Bang, ada kunti. Tapi kok laki? Kunti harus perempuan. Dingin. Angetin. Waduh. Selain menghangatkan, juga penuh gaya, Cing. Sepatu retrograde oleh Kompas bisa Anda dapatkan segera jika Anda cukup cepat. Terus ikuti instruksinya dan jangan menyerah. Tadi kayaknya audionya nggak masuk ya, yang video terakhir. Tapi anyway, itu 2 komersial yang gue sempat approach ke 2 brand. Yang pertama yang Treasury, itu tadinya sebetulnya Treasury ini adalah sebuah aplikasi nabung gitu. Terus tadinya ngajak gue untuk bikin satu video. Gue tanya dulu di awal, gue bisa ngapain nih di sini, gue bisa otak-atik nggak gitu. Karena simple banget sebetulnya story-nya, kayak gue pengen bikin digital ads tentang aplikasi ini gitu, tapi marketnya comms yang pengen di poin yang pengen disampaikan ke audiens itu kayak ketika lo udah umur 40 tahunan, ya lo sebetulnya masih punya opsi untuk nabung emas gitu. Terus abis itu gue coba riset, apa sih yang relate sama orang umur 40-an, dan apa sih yang sebenarnya, kenapa sih nabung tuh penting gitu. Akhirnya gue come out dengan kayak, gue mau talent yang gue pakai adalah si Manis Jembatan Ancol, maaf om, kok aku lupa, Om Ozy Syaputra, yang dimana di situ gue ngasih tahu ke klien, karena dia tuh simbol of horror gitu, kayak masa depan tuh kayak horror gak sih, kayak kegelapan gak sih, karena kita nggak bisa ngeliat gitu kayak. Tapi kalau misalnya lo nabung kan lo jadi punya savings, jadi kayak di situ gue ngegambarin si Ozy Syaputra dan horor nggak horor sih, itu tuh kayak gitu untuk si aplikasi ini. Dan akhirnya mereka dengan itu, dan kenapa pada akhirnya mereka go, karena mereka tuh juga percaya sama kayak ketika kita punya statement tuh, insya Allah bisa aja ikut percaya juga, atau kayak di situ mungkin
mereka juga punya visi yang sama. Terus kalau yang kedua yang komersial yang kedua, Satu Kompas itu tuh gue pertama kali approach mereka tuh gue bilang ke mereka, gue bisa eksperimen apa nih di sini. Satu, gue pernah pakai sling, jadi gue kayak pengen ngide deh gitu. Tapi di luar sebelum ngomongin teknis, gue bilang ke mereka, gue sebel deh, kenapa hantu tuh harus cewek? Emang cewek tuh serem. Maksudnya kayak, emang cowok gak serem apa? Kayak kenapa hantu gak ada yang cowok ya? Maksudnya ada sih pocong gitu kayak, tapi pocong cewek cowok. Anyway, tapi di sini akhirnya mereka jadi kayak, oh pengen bikin hantu cowok. Iya, kuntilaki tuh ada loh. Jadi gak kuntilanak doang, tapi kuntilaki tuh kalau turun tuh dari bawah, misalnya kepalanya ke bawah gitu. Anyway, jadi ngomongin hantu. Cuman di situ yang kayak mereka juga jadi kayak, oh ya ngomongin feminitas dan lain-lain sebetulnya. Back then kayak lo bisa cerita tentang hal-hal terselubung dari apa yang lo buat. Boleh kita lanjut ke slide-nya. Jadi kenapa sih pada akhirnya kayak kita balik lagi ke satu pertanyaan ini, kayak kenapa penting banget untuk jawab kenapa? Ayo kenapa? Kenapa section? Itu tadi sih, selain kita coba untuk meluruskan visi misi kita dengan yang lain, tapi di next slide gue juga akan kasih tahu kenapa itu penting untuk menjawab kenapa. Boleh ke next slide? Karena dari kita jawab kenapa ke dalam diri kita, terus habis itu kenapa kita mau buat ini itu, dan kenapa ceritanya jadi kayak gitu, itu tuh kita tuh bentuk kasih sayang kita ke teman-teman kita loh. Bentuk kasih sayang kita ke orang-orang yang ada untuk kita, ke tim kita gitu. Ke tim kita, bahkan ke aktor anyhow juga tim kita ya. Yang sama dengan kayak ketika kita juga udah tahu kenapa kita ngelakuin ini, itu tuh kita tahu gitu gimana dan atau apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Kayak the most important thing is knowing what you do, then you'll know what to do gitu. Itu sih, karena syuting tuh kayak kita berantem sama waktu, dan kalau misalnya kita nggak tahu kenapa kita ngelakuin ABC dengan keputusan kita, itu tuh kayak sayang banget ya gitu. Boleh nggak kita play videonya yang People? You're always coming back for more. Won't you tell me that it's real? Oh, the way you make me feel, I really, really, really wanna know. Sometimes I feel I have to let you go. Sometimes I feel I have to let you go. Sometimes I feel I have to let you go. Won't you tell me that it's real? Oh, the way you make me feel, I really, really, really wanna know. Itu dia kenapa kita perlu menjawab kenapa, karena banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngebangun visi ini sama-sama gitu, dan itu bentuk tanggung jawab sih. Boleh kita ke slide selanjutnya. Dan untuk kita memulai dari setelah kita ngejawab kenapa itu ke dalam diri kita bisa memulainya tuh dengan hal-hal kecil sih. Boleh ke slide selanjutnya, Mimin? Q. Di sini start small tuh maksud gue adalah kayak kita bisa ngeliat atau ngerasain hal-hal sekitar kita gitu. Kayak misalnya kalau di Sunshine itu tuh
music video yang gue buat untuk Depan Turas, gue di situ hal sesederhana kayak kalau misalnya gue meninggal, bapak gue kangen nggak ya sama gue gitu. Atau mungkin banyak sih kayak imajinasi gue kalau misalnya gue berdua sama bapak gue di mobil gitu ya. Itu emang aktivitas berdua aja gitu, kayak gue selalu dengerin lagu dan dia dengerin berita, dan kayak ya udah nggak pernah ngobrol gitu di mobil, tapi sebenarnya kayak ya simpelnya kayak ya gue curhat aja gitu, kayak andaikan gue punya waktu DLL ini kayaknya pengen gue lakuin deh gitu. Atau kayak pertanyaan ke gue sendiri kayak kalau misalnya mati, bapak gue kangen gak sih sama gue gitu. Atau mungkin kayak si Indish Party cerita tentang temen gue yang habis putus, kayak akhirnya gue ngeris, oh cowok tuh kalau putus tuh 2 bulan selanjutnya tuh baru galau tuh. Jadi kayak di 1 minggu 2 minggu awal tuh ada nggak semua tapi banyak laki-laki yang kalau habis putus dari pacarnya baru bisa move on-nya nggak berasa patah hatinya di seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru berasa, 2 bulan makin kerasa gitu katanya sih, kata riset ya Bung. Oke, kita boleh ke next slide-nya. Dan kita tuh sebetulnya kenapa kita bikin ini semua, gue menganggap tiap digital ads, tiap music video itu adalah bentuk latihan gue untuk belajar memahami film gitu. Karena film adalah sebuah bahasa. Boleh next slide. Yang dimana sebetulnya ngomongin film sebagai bahasa, kita perlu memahami film itu ada elemen yang disebut mise-en-scène. Apa sih mise-en-scène? Next slide. Mise-en-scène tuh semua hal yang ada di dalam frame, di dalam shot. Satu shot tuh selalu ada mise-en-scène-nya. Itu ada blocking pemain, ada wardrobe-nya, ada adegannya, ada hairstyle-nya mau gimana, ada lighting-nya mau gimana, nekenin apa, terus make up-nya seperti apa, sampai props-nya. Itu semua pada akhirnya ngerucutin ke sebuah penekanan-penekanan yang pada akhirnya ngebangun bahasa dalam visual ini gitu. Kayak kita lagi di tahun berapa, secara status ekonomi orangnya tuh kayak gimana, dalam artian kita bisa lihat di mana dia berada, tampilannya dia seperti apa, tanpa perlu mendiskredit sesuatu ya, maksud gue juga. Dan kita juga gunain props untuk penekanan-penekanan lain, sampai ada satu yang nggak gue tulis, yaitu bentuk shot atau jenis shot. Kayak kenapa kita track in untuk dapat penekanan apa, kenapa kita pengen track in, apakah ada yang mau kita fokusin gitu. Kenapa kita butuh shot lebar, karena kita butuh cerita tentang dunianya, kita lagi ada di mana gitu. Jadi di tiap shot itu tuh namanya tuh satu kata gitu. Shot itu tuh kata gitu, film tuh kalimat, ibarat tuh gitu. Jadi satu bahasa. Dan jadi bentuknya universal. Mau lo nonton film Thailand, mau lo nonton film Korea, kenapa lo bisa relate? Karena itu adalah sebuah bahasa gitu. Walaupun lo nggak ngerti bahasanya, mungkin lo baca translate dari subtitlenya, tapi kita secara adegan dan secara shot kita jadi paham kenapa kita terbawa sama cerita itu. Next slide. Dan pada akhirnya penting banget untuk kita ngelakuin riset dan nggak berhenti belajar sih. Karena sebetulnya kalau kata Riri Riza, hidup harus lebih penting dari film itu sendiri. Karena pada akhirnya kayak ketika kita belajar dari hidup, ya sebetulnya film adalah representasi dari sebuah kehidupan aja gitu. Dan penting banget untuk riset juga, karena ada juga bentuk-bentuk project yang pada akhirnya tuh ngelibatin
ngelibatin apa ya, ngelibatin tanggung jawab lebih, yang bahkan mungkin harapan-harapan orang tuh lebih, kayak misalnya gue waktu itu pernah ikut pameran, bikin satu, karya audiovisual, ngajak banyak banget musisi untuk, jadi satu paduan suara, terus, dan karya itu tuh gue ngomongin tentang Timor Timur gitu. Yang sedangkan waktu itu gue belum tahu-tahu banget tentang case-nya Timor Timur. Tapi di situ gue belajar dan gue jadi interaksi dari orang dari berbagai macam pulau, bahkan sampai orang-orang Timor yang pernah ngerasain yang namanya invasi waktu itu. Akhirnya karya itu jadi ada. Kalau misalnya kita ada waktu, gue pengen banget bisa ngeplay videonya untuk pada akhirnya kenapa bentuk riset tuh penting banget, dan kenapa pada akhirnya kita juga pun belajar dari apa yang kita bikin sampai hasilnya jadi, itu tuh kita terus belajar, dan dengan kita belajar dari punya niat untuk belajar itu sih sebenarnya yang akhirnya nggak akan pernah ngebosenin untuk kita mau ngebuat sesuatu. Boleh ke next slide dulu. Dan di situ pada akhirnya ketika kita mampu ngejawab kenapa, terus habis itu kita bikin statement, kita nge-present ABCDE ke teman-teman kita, kita ngebuat sesuatu, pada akhirnya orang ya taunya lo gitu. Ngomongin director's treatment, gue nggak bisa ngejelasin director's treatment di sini karena treatment lo pasti beda, treatment gue pasti beda. Itu yang ngebuat satu karya audiovisual tuh jadi unik karena semua orang punya treatmentnya masing-masing gitu. Yang akhirnya kayak jadinya ya lo adalah lo dengan apa yang lo buat gitu. Boleh ke next slide. Dan perlu banget untuk kita sadarin kayak ya kita ya manusia aja gitu, kayak otomatis ya kita belajar, kita coba saling bicara, mendengar, sampai akhirnya kita coba saling bekerja sama satu sama lain. Tapi untuk sadar kalau misalnya kita manusia dan kenapa kita ngelakuin ini, itu tuh juga jadi penting untuk kayak kita nge-shape story-nya sendiri gitu, kayak ya kita tuh ngomong sama orang loh gitu, kayak karena gue tuh manusia dan teman-teman gue manusia dan audiens gue manusia, berarti ya gue secara sadar atau apapun itu, atau enggak sadar atau sadar di dalam benak sendiri ya gitu-gitulah. Itu tuh ya penting banget untuk mengingat ya, kita tuh ngomong sama manusia loh, bukan kita ngomong sama patung gitu, bukan kita ngomong sama brand gitu, atau kita ngomong sama apa gitu. Jadi itu yang perlu ditekenin juga gitu, kayak gue tuh lagi ngomong sama manusia, itu kenapa gue perlu ngejawab kenapa, dan kayak itu kenapa bentuk sensitivitas gue melalui apa yang gue lihat tuh perlu di-build atau perlu dikedepankan. Karena bentuk riset-riset itu juga itu ngebuat kita tuh sadar kalau misalnya kita tuh lagi ngerjain sesuatu yang sifatnya tuh manusiawi banget. Ya gitu-gitulah. Boleh kita ke next slide. Nah, tapi kalau misalnya kita udah udah nyiapin, kita udah punya statement, kita udah punya premise, kita udah punya story structure, sampai akhirnya udah punya treatment dan sinopsisnya, apa sih yang perlu kita lakuin? Kita perlu bikin yang namanya creative deck. Untuk apa? Untuk mempermudah juga kita cerita ke teman-teman kita, atau cerita ke pemodal kita, atau cerita ke teman yang ngajak kerja sama kita. Nah, di creative deck ini tuh isinya ada, boleh ke slide-nya biar teman-teman lihat. Oke, itu ada misalnya case reference-nya, up lagi ke creative deck.
terus ada lokasinya kayak gimana, ada wardrobe-nya, sampai sebenarnya yang paling awal perlu ditulis adalah premisnya dulu. Statement dulu, terus premis, terus baru yang lain. Baru abis itu storyline, baru ke cast reference, lokasi, wardrobe, karena yang paling penting padanya adalah story lo itu, gitu. Kalau treatment lo bagus banget, tapi story-nya ya udah gitu ya, kadang ya apa dong yang ngena buat orang nonton, ibaratnya. Terus setelah itu, apa sih yang perlu disiapin? Baru kita ke next slide. Kita perlu nyiapin shots, yang dimana dari bentuk-bentuk ide tadi, itu tuh kita bangun lewat kata. Kata itu adalah shot by shot, gitu. Ini teman-teman nanti diharapkan baca buku tentang shot by shot, tentang apa sih maksud dari gambar, dari kenapa kita butuh close up, kenapa kita butuh establishing shot, kenapa kita butuh penekanan track in track out, atau mungkin kenapa adegannya si karakter tuh jalan dari kiri ke kanan frame itu tuh, atau dari kanan ke kiri frame itu, sebenarnya kayak ada banyak hal penekanan di situ. Kayak kalau kiri ke kanan dia nemu jawaban, kanan ke kiri dia lagi mau nyari sesuatu, kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah itu, apa ketukar? Tapi itu bisa banget teman-teman baca, dan banyak banget, syukurnya kita di generasi hari ini banyak banget dapat source untuk ngedapetin ilmu-ilmu kayak gitu. Terus boleh ke next slide-nya. Siapin storyboard, tapi aku nggak bisa gambar, gimana dong? Ya udah pakai Shopee nggak apa-apa kok. Atau seenggaknya kalau misalnya nggak bisa bikin storyboard, kita bisa pakai photoboard. Photoboard tuh kita ngambil gambar dari source manapun, Google, Pinterest, Yahoo kayak apa sama aja. Itu untuk kita taruh gambaran shotnya tuh mau kayak gimana sih gitu. Terus next slide. Tapi dari semua itu, yang perlu banget untuk terus dilakuin, perlu dimatengin, itu adalah pre-production meeting. Mungkin biasanya PPM itu dilakuin 2 kali, atau kadang cuma sekali gitu. Itu cukup bikin was-was. Jadi kalau gue pribadi prefer untuk PPM tuh 3 kali lah. 4 kali mungkin tergantung projectnya sih. Cuma kenapa pre-production meeting tuh penting banget? Karena disitulah kita nge-present deck yang tadi kita buat, dan kita ngejelasin ke teman-teman untuk gue punya visi ini, lo punya visi apa. Di situ ruang diskusi banget gitu, dan di situ kita ngematengin dan ngekat probabilitas untuk kita tuh mengalami satu masalah gitu. Di situ kita cut dulu di awal, walaupun pasti nanti ada masalah pas lagi kita garap, nggak apa-apa. Kan toh kita udah ada PPM untuk kita coba antisipasinya. Tapi kalau misalnya ada masalah di set, ya udah, ya gimana? Butuh menyikapinya dengan cepet aja sih. Karena ketika kita di set juga nanti kita berantemnya sama waktu. Jadi ada keputusan-keputusan yang perlu dipikirin secara tepat dan secara efektif. Gitu. Dan di next selanjutnya, gue mau kasih tahu aja kalau misalnya dari situlah kita sebetulnya dapat kepercayaan dari orang. Dari kita ngebangun itu semua. Dari kita juga jawab kenapa. Dan boleh nggak kita balik ke slide-nya Bapak Salman Aristo? Slide 4. Gue ulangin pertanyaannya, Pak.
Pak Aris waktu itu, kenapa gue kasih lo 20M, kenapa kalau gue kasih 20M, salah kan? Kalau gue kasih lo 20M, lo mau bikin apa sih? Coba deh, kita kasih waktu 5 detik terus teman-teman jawab dalam hati. Kalau misalnya gue kasih lo 20M, lo mau bikin apa? Oke, ada yang mau bikin warteg, oke ada yang pengen bikin coworking space, oke ada yang mau bikin film, oke ada yang mau bikin video klip, oke ada yang mau bikin band, oke ada yang mau bikin naik haji. Oh ini ada yang jawab nih. Oh ada yang mau bikin rumah produksi, ada yang mau investasi, ya, keren loh. Studio, film, oke banyak kan? Banyak banget nih. Pengen bikin Transformers, oh film Transformers. Pada akhirnya ya, waktu gue menjawab kenapa gue pengen bikin film yang gue tulis gitu. Belum dibikin, filmnya masih ditulis. Mas Aris ngomong gini, gue nggak peduli sih lo mau bikin apa. Tapi lo harus tahu 20M tuh bisa biayain orang makan sekian lama gitu. Dalam durasi panjang gitu. BTW nikah 20M kebanyakan. Nggak nyampe kok. Tapi di situ Mas Aris bilang, lo 20M tuh bisa bikin ngehidupin banyak orang, lo bisa bikin hal-hal yang berguna buat orang lain, bisa nyelamatin hidup orang, malah bahkan bisa nyelamatin perut lo sendiri, ibarat tuh kayak gitu. Ini 20M lo mau bikin film lo. Lo mau bikin film kayak apa emang? Kenapa? Kenapa lo mau bikin? Kenapa sampai 20M? Kenapa? Di situ sih gue yang kayak, wah gila banget. Kena ya gitu, kayak kena ya digituin gitu, kayak untuk sadar kayak kenapa kita perlu mikirin itu. Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sih. Yang mau bikin istana usaha ya mangga aja tuh. Asal tetap ingat kalau misalnya kita manusia yang saling membutuhkan. Kalau misalnya udah sukses ya ingat orang lain ya kan. Oke, sekian dari gue. Mari kita berdiskusi. Itu aja. Hai. Ibu-ibu. Makasih Kak Dian Tamara untuk sharingnya. Banyak banget ternyata insight yang aku dapat dari Kak Dian. Jadi aku tuh tahu kalau misalkan apapun yang kita lakukan itu harus punya reason why-nya agar punya tujuan yang jelasnya. Karena ternyata bikin film itu sedetail itu, bikin audio visual tuh ternyata ada ada aturannya gitu ya. Sama seperti yang dilakuin sama Kak Dian Tamara, itu Kak Dian Tamara pasti kalian udah denger sendiri kan, mempunyai reason why yang sangat kuat gitu kan, dalam bikin audio visual atau bahkan film gitu. Iya, benar banget. Dan juga dari materi barusan, selain kita tahu cara buat film itu, kita butuh reason why. Itu tuh kita tahu dalam satu film itu banyak banget sequence-nya. Dan dalam satu sequence, itu kita harus mempertanyakan ke konten kah, ke alur kah, atau ke tokoh itu tentang 5W1H. Jadi kita bisa tahu benar-benar lebih detail apa yang bakalan kita lakuin dan gimana caranya biar sequence satu ke sequence selanjutnya itu bisa nyambung. Ya nggak sih? Bener banget. Oh iya nih, aku juga mau ngingetin aja, kalian bisa post acara ini di Instagram story kalian, mention ke @kompas.tv, ke @kuliahbsi aja, bisa juga langsung @Kak Dian Tamaranya. 3 postingan dengan caption menarik akan di-repost oleh Kompas TV dan mendapatkan voucher gramedia.com senilai Rp50.000. Oke, karena di kolom chat udah banyak yang nanya nih, pengen sharing langsung sama Kak Dian, aku langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, let's go. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu.
Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Oke, ini aku langsung bacain aja ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini pertanyaan pertama dari Isti Nurul Khadijah, Ilmu Komunikasi UPSI Margonda. Pertanyaannya untuk Kadian, bagaimana cara kita memasuki ke dunia karakter yang kita ciptakan, Kak? Dan bagaimana kita memiliki rasa empati kepada karakter yang kita ciptakan? Silakan, Kadian. Jadi, ini terdengar aneh, tapi ini sering gue lakuin. Jadi, biasanya gue ajak wawancara karakter gue. Hah, kan karakternya belum ada, masih ditulis. Iya, jadi kayak, gini, ada buku-buku psikologi gitu ya, kayak ada sifat-sifat karakter orang, ada 16 personalities, ada websitenya gitu. Kalau misalnya kalian pernah buka dan coba tes di situ. Awal-awal gue masukin elemen-elemen itu dulu tuh ke karakter yang gue buat. Karakter gue di dalam 16 personalities, dia di personality yang mana ya? Itu satu. Dua, ajak bicara aja. Ajak bicara serem abis. Coba beneran kayak lo tanya aja kayak lo suka makan apa sih gitu. Tapi sambil ditulis ya kayak itu beneran yang gue lakuin kalau misalnya gue lagi nulis kayak lo suka makan apa? Oh, gue suka makannya ini. Oh, kenapa? Karena gue dulu makan ini sama bapak gue misalnya kayak gitu. Itu yang jadi akhirnya kayak bentuk-bentuk conversation lo sama karakter yang lo buat itu tuh bisa kayak oh ya gue tahu karakter gue, orang gue pernah ngajak dia ngobrol. Mungkin orang lain yang mendengar kayak dasar orang gila. Apa coba? Anyway, terus itu salah satu bentuk empatinya, tapi di luar itu juga kayak lo ada struktur atau rumusan yang bisa dimasukin yang kayak ini general banget gitu, kayak goals-nya apa. Itu mungkin kalau gue ngobrol sama Tumpal, temen gue penulis, kita udah mungkin sering banget ngobrol goals tuh penting apa enggak sih, tapi for a while kita menganggap itu ya itu salah satu basicnya gitu. Kenapa karakter butuh goals? Apa strength-nya, apa weakness-nya dia? Atau bisa dibilang apa kelebihannya atau kekurangannya dia? Kayak Marlin misalnya. Marlin adalah Marlinnya Finding Nemo, bapaknya Nemo, seorang ayah yang straightforward, tapi dia punya trust issue, tapi harus ketemu sama Dory yang punya gangguan ingatan atau apa sih namanya? Ya itulah. Apa sih suka lupa lah dia. Kok gue lupa? Ya udah. Ya udah anyway, itu salah satu bentuk kita punya empati sama si karakter yang kita buat. Rumusannya ada yang tadi gue sebut, yaitu strength-nya dia apa, weakness-nya dia apa, goal-nya dia apa, terus kira-kira kelemahan dia bukan kekurangan ya, tapi kelemahannya dia adalah siapa misalnya, keluarga atau mungkin pasangan hidup dia atau mungkin justru temannya dia atau mungkin diri dia sendiri yang jadi kelemahannya dia. Mungkin dia orangnya kurang bisa terbuka, jadi dia mungkin berkomunikasi itu mungkin bisa jadi hal-hal yang pada akhirnya ngebuat kita bisa nge-shape karakter yang kita buat. Dan aduh banyak ya, maaf ya. Dan ngelihat sekitar sih, ngelihat sekitar dalam artian lo pergi aja coba jalan-jalan gitu, kayak lo ke pasar atau lo naik dari Tanah Abang gitu, atau lo ajak ngobrol orang random lakuin waktu itu di trotoar gitu, kayak ngobrol aja gitu. Di situ kita juga jadi sadar gitu secara kultural kenapa orang kayak gini secara kondisi keuangan atau secara didikan atau secara tempat dia dibesarkan itu tuh berpengaruh banget sama pada akhirnya bagaimana kita nulis karakter yang mau kita buat. Itu sih
peka aja sekitar juga, itu salah satu tips. Oke Kak, terima kasih buat jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Kalda Fadila, Hubungan Internasional UIN Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara bernegosiasi dengan tim jika ada pihak di dalam tim yang tidak setuju dengan director statement? Atau director statement ini tadi itu bersifat diktator Kak, jadi kayak dia itu nggak bisa nerima masukan atau nggak bisa dibantah gitu Kak. Oke. Satu, bikin apapun itu bentuknya perlu kompromi. Kalau misalnya statement tuh udah pasti perlu, tapi mungkin ya ketika kita bikin sesuatu pasti ada gontok-gontokannya sih, pasti ada yang kayak gue pengen ini, gue pengen itu, apa segala macam. Tapi di situ kan ada bentuk-bentuk pendewasaan secara emosi kita dalam ngebuat sesuatu. Mungkin awalnya ada yang gontok-gontokan, tapi mungkin beberapa tahun kemudian salah satu di antara tim ini tuh bisa sadar, oh cara komunikasi yang baik itu tuh bukan dengan cara seperti itu gitu. Yaitu saling ngedengarkan gitu. Karya dari satu tangan. Karya adalah karya yang bentuk sama berbagai macam tangan yang ada di dalam tim ini gitu. Bukan tentang satu orang buat ini, tentang tim ini ngebuat ini. Kalau misalnya berhadapan sama orang yang kayak gitu, ajak bicara aja pelan-pelan. Kayak mungkin bisa, kalau misalnya terlalu komit, bukan terlalu komit bagus, tapi terlalu nggak bisa atau nggak bisa diajak bicara, hadapi orang-orang kayak gitu mungkin dikasih riset. Kayak misalnya lo nih sama story-nya, riset aja, gue baca nih dari jurnal peneliti ini gitu, tentang ternyata yang lo tulis tuh belum sepenuhnya komplit, belum sepenuhnya relevan. Mungkin ini bisa ditambah. Dan mungkin cara-cara kita berkomunikasi sama orang untuk secara nggak sadar kita masukin isi kepala kita ke dalam dia, itu bisa dilakuin untuk pelan-pelan melembutkan kepala yang keras itu, gitu. Be water my friend, gitu. Lanjut, Gan. Thank you, Kak Dia. Ini aku langsung next aja kali ya, next pertanyaannya ya. Oke. Ada dari Indra Sugianto, ilmu komunikasi jurnalistik dari UIN Bandung. Dia nanya perihal yang seperti apa yang sangat penting dalam praproduksi sampai beres produksi, mentalkah atau properti atau hal yang lain, dan kenapa perihal itu penting dalam produksi video atau film. Silakan Kak Tamara. Mental ya tadi pertanyaannya. Oke. Mental itu otomatis iya. Kalau misalnya kita udah tahu kenapa kita ngelakuin itu gitu ya, itu udah otomatis mental kita tuh kebangun. Karena kita tahu kayak kenapa kita ngelakuin ini dan kenapa kita di sini sampai saat ini untuk ngejadiin ini gitu. Jadi otomatis mentalnya mau apapun yang terjadi sikat weh lah gitu ibarat. Tapi yang paling penting dari praproduksi sampai akhirnya pasca produksi, itu semua orang, semua chief, semua divisi itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Ketika lo adalah seorang art director, di situ lo punya tanggung jawab untuk bikin set design, lo present warna, lo ngasih tahu props yang mau dipakai, kenapa itu dipakai, bahkan art director gue biasanya selalu gue tanya kenapa lo ngasih gue ini gitu. Soalnya gini Tam, ini tuh
ini tuh satu hal yang ternyata representasiin bla 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 gitu. Oh, yang paling penting banget dari praproduksi ya, kalau dari gue pribadi dan untuk semua tim adalah riset yang dilakuin sama teman-teman kita juga, karena nggak mungkin kita sendirian doang yang ngelakuin riset gitu. Terus untuk di produksinya, karena kita udah ngelakuin riset, terus abis itu di pre-production tuh kita ngelakuin TPM, pas produksi penting banget untuk kita tuh sadar sama yang namanya kita bikin sesuatu, di situ ada tangan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa begitu? Karena tidak semuanya yang kita inginkan itu dapat terwujud. Bukan begitu, wahai kaum manusia. Benar. Jadi, dan itu nggak perlu dibawa pusing, kayak ya udah gitu ya gimana ya, justru di situ nanti ada magicnya. Jadi kalau misalnya terlalu keras sama keinginan itu gitu ya, tapi gue maunya mataharinya terbitnya gak di situ gitu. Sampai tua juga nggak bisa gitu kayak perlu kompromi lah ibarat. Dan ketika kita kompromi, justru di situ tuh banyak tangan-tangan lain yang ikut campur tangan sama karya yang kita buat. Justru makin makin indah aja gitu kalau gue ya. Bahkan kalau waktu gue bikin upstairs itu set dingdong yang ada di video klip itu tuh gue nemunya juga random banget, kayak yang taunya gue nanya temen gue lagi di mana, ternyata itu punyanya temennya temen gue, yang ternyata temennya temen gue itu adalah anaknya tetangga gue, yang dimana tetangga gue udah bapak-bapak suka Beatles dan gue sering ngobrol sama dia gitu ya, kayak ya kalau udah jalannya mah jalannya gitu, percaya, berdoa gitu, niat sama itu gitu. Terus kalau misalnya pasca produksi, setelah itu apa yang penting ketika pasca produksi? Pendataan yang rapih pas produksi sama pendataan yang dikasih ke editor di pasca produksi pada akhirnya adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kenapa? Biar kita juga nggak miss adegan apa yang kita ambil, terus abis itu editor kita nggak bingung. Jadi di situ sih yang pada akhirnya bentuk utama dari 3 tahap itu adalah bangun komunikasi yang baik. Itu paling penting. Itu sih. Oke, Kak Tamara, terima kasih atas jawabannya. Semoga puas yang bertanya. Selanjutnya, aku lanjut ke pertanyaan keempat. Ada dari Angelia Adi Wibowo. Dia psikologi Universitas Semarang. Pertanyaannya gini, Kak. Mau tanya dong, Kak, Kakak dari fakultas mana ya? Nah, dari fakultas berbeda itu gimana sih caranya belajar ngebuat konten video jadi lebih bagus? Apakah Kakak belajarnya itu secara otodidak atau gimana, Kak? Oke. Gue itu, kalau gue dulu kuliah di UMN, gue sengaja masuk UMN karena UMN itu ada filmnya. Tapi gue itu anak Ilkom, yang dimana gue masuk di jurusannya itu jurnalistik. Kenapa gue nggak masuk film? Karena dulu gue nggak boleh di film sama orang tua gue. Jadi gue mengendap-endap masuk ke kelas film dan berteman dengan anak-anak film untuk mendapatkan ilmunya, untuk berteman dengan dosennya, sampai akhirnya bisa dikasih referensi buku. Dan sering-sering main ke perpustakaan kampus untuk baca buku film. Terus gimana akhirnya bisa masuk situ? Karena waktu semester 3 gue ikut jadi panitia festival film, 1 itu. 2, dari gue ikut kepanitiaan festival film ini, gue akhirnya jadi kenal filmmaker. Terus abis itu beberapa filmmaker, dan akhirnya gue magang di salah satu PH namanya Sine Surya. Di situ gue jadi belajar, gue ikut produksi film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Jadi apa? Jadi kroco. Sikat aja, yang penting belajar.
jadi behind the scene waktu itu gue ngangkatin payungnya Marsha Timothy, but that's okay, yang penting belajar. Terus juga di situ tuh gue setelah itu baru kenalan sama tim-tim yang lain, dan di situ jadi dapat teman-teman yang seumuran, dan di situ juga akhirnya setelah dapat teman-teman yang seumuran atau mungkin teman-teman dari fakultas film lainnya gitu ya, itu gue ajak, gue pengen bikin ini nih, bikin yuk gitu. Ya di situ sih akhirnya jadi kayak bisa masuk ke dalam sini karena belajar, terus jangan nunggu bola, jemput aja bolanya, ambil aja bolanya. Itu sih. Yang penting mau belajar ya Kak ya. Nyari temen yang bermanfaat. Langsung next, pertanyaan terakhir nih ya. Dari Nova Chandra, Upsi Margonda. Mohon izin bertanya, misalkan kita udah menetapkan treatment dan lain-lainnya pada saat PPM, tetapi kita mengalami kendala saat produksi, seperti hujan ataupun ada problem yang belum terpikirkan sebelumnya pada saat praproduksi. Nah, bagaimana Kak cara untuk menghadapinya, untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu? Silakan Kak. Oke. Bentuk kompromi itu bisa dilakuin 1, 2, tapi kalau misalnya adegannya penting banget, parah sih gitu, kayak tapi hujan gimana ya, tapi kita nggak butuh hujan berarti di adegannya ya, nggak butuh, oke, kita punya waktu berapa hari syuting misalnya gitu, kita punya waktu 2 hari syuting, bisa nggak kita Iya, sepertinya ada kendala internet ya, koneksi di Kadian Tamaranya. Coba kita lihat kolom chatnya. Wow, ternyata masih banyak yang pengen diskusi ya sama Kak Tamara langsung. Ya, tapi sinyal Kak Tamaranya lagi kurang bagus kayaknya. Ternyata banyak ya mahasiswa dari kampus lain. Termasuk dari kampus BSI. Bener banget. Nih, kalian yang udah sambil nunggu Kadian Tamaranya untuk join lagi, kalian bisa nih langsung post acara ini, kelas santai online hari ini, ke Instagram story kalian. Kalian bisa langsung langsung mention ke Kompas TV, @kuliah BSI aja, sama langsung ke Kadian Tamaranya. Wow. Apakah kita benar? Ya. Sudah Kak. Sudah Kak, suaranya udah masuk. Ya, oke. Iya nih, kayaknya internetnya sih lagi agak katro. Apa tadi lupa? Kompromi ya. Perihal kompromi dan ngakal-ngakalin shot mana yang perlu diambil duluan. Sama kalau misalnya bentuknya cuaca, riset dari awal sih, kayak lihat ramalan cuaca. Kalau misalnya emang kita syutingnya outdoor, tapi kalau misalnya syutingnya indoor butuh bias matahari dari samping jendela, tutup aja. Kalau gitu taruh lampu di luar jendela, terus habis itu di luarnya ditutup sama kain. Yaitu nanti anak-anak lighting sama kamera yang akan mikirin itu. Tapi seenggaknya kita sebagai, kalau misalnya lo adalah seorang director, lo perlu tahu itu secara teknis. Terus menyikapin hal-hal yang nggak kepikiran waktu di PPM gimana? Beda-beda banget tipikal karakter sutradara atau produser. Kalau gue tipikal yang diem bentar, terus langsung ngeliat kira-kira probabilitas yang mungkin akan dilakuin apa, atau mungkin bisa juga diendepin gitu. Ada beberapa teman-teman gue yang director juga lebih memilih untuk kayak, oke, gue keluar dari circle ini dulu, gue keluar dari kekerumunan ini dulu,
Abis itu gue get back ke tim gue untuk gue kasih solusi gitu. Dan lo perlu ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin ada shot yang perlu lo ngalah untuk nggak diambil. Tapi pada akhirnya yang paling penting bukan cuma sekedar treatment yang udah lo buat, tapi story itu sendiri gitu. Story-nya works apa enggak? Kenapa story-nya yang perlu diselamatin dengan treatment-nya? Karena then again, lo di sini adalah storyteller. Gitu. Oke, jawaban dari kata Mara barusan sekaligus juga menjadi akhir dari sesi tanya jawab kita pada hari ini. Oke. Iya, benar. Untuk teman-teman yang ingin Untuk teman-teman yang tadi masih banyak yang bertanya, mohon maaf banget karena waktunya kita terbatas, jadi nggak bisa semua dijawab dan dibacakan satu persatu. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara pada kelas online santai Kampus Kompas TV pada hari ini, ada beberapa info yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nanti siang akan ada kelas behind the scene Aiman jam 1 siang. Kita akan sama-sama mengintip bagaimana sih proses produksi program Aiman Kompas TV secara langsung bersama Mas Aiman Wicaksono dan tim program Aiman lainnya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan mendapat mendapat informasi melalui email, bisa nanti jam 1 siang itu langsung join di Zoom-nya. Dan untuk informasi nextnya nih, untuk kalian yang mau ikut pendaftaran dan submission kompetisi Anchor Hunt, fotografi, dan desain iklan kreatif masih dibuka sampai tanggal 31 Desember nanti. Jadi masih ada waktu untuk kalian atau teman-teman nih yang mau ikutan kompetisinya. Di kolom chat juga bakalan ada link evaluasi untuk kalian semua. Jadi bisa diisi link evaluasinya. Jadi nanti Kampus Kompas TV ke depannya bisa lebih baik dan lebih menarik lagi. Dan jangan lupa akan ada voucher Gramedia senilai 50.000 bagi 2 pengisi yang beruntung. Ya, untuk info lebih lanjut soal kegiatan-kegiatan kampus mana aja yang bekerja sama dengan Kompas Kampus TV, universitas mana aja, kalian bisa langsung cek ke poin di kampus.kompas.tv dan sosial medianya Kompas TV. Sebelum kita tutup kelas online santai hari ini, mungkin boleh Kak Tamara untuk memberikan closing statement buat kepada kita-kita semua, buat yang tertarik jadi sutradara ataupun jadi content creator, itu gimana sih, Kak? Kalau gue cuma bisa bilang gue sampai hari ini masih belajar untuk ngelakuin apa yang mau gue lakuin. Jadi ya sampai mati juga kita pasti akan terus belajar untuk pahamin kenapa kita ada di dunia sih. Jadi don't give up untuk belajar, semangat. Ya, berarti kunci utamanya belajar ya, Kak. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Betul. Oke. Terima kasih untuk closing statement-nya Kak Tamara. Semoga bisa informasi dan materi dan pengalaman yang tadi Kak Tamara sampaikan itu tuh bisa jadi inspirasi dan bekal buat kita semua. Jangan pada males belajar, guys. Mau belajar apa aja, tuh kata-kata Mara, ingat tadi, ambil aja. Nanti kita udah bakalan dapet ilmunya dari situ. Oke, dari closing statement kata Mara tadi, maka berakhir juga kelas online santai kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Thank you Kak Dian Tamara udah sharing-sharing di sini.
Terima kasih juga kepada partisipasinya untuk Universitas Bina Sarana Informatika yang sudah bekerja sama dengan Kompas TV, dan terima kasih ke Dian Tamara. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Kak. Santai, ilmunya bermanfaat banget. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita gunain di kemudian harinya. Ya, saya Widya pamit undur diri. Dan saya Fauzia pamit. Sampai ketemu di kampus Kompas TV tahun depan. Thank you, Kak Dian Tamara. Bye-bye. Thank you. See you. Saudara, kita ke informasi pertama. Akibat melanggar kebijakan PPKM, ratusan warga mencoba menghakimi seorang pencuri sepeda motor akibat pengeroyokan kembali terjadi. sekitar 31 penumpang kapal KM Dobon Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Menggali informasi terkini. temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, Memberikan yang terbaik. menjadi semangat kami. Dan disebutkan bahwa ada Akan dilakukan evakuasi. lonjakan jumlah kasus. Dia bilang jangan dulu. Dia soalnya lagi koordinasi. Kami coba mendekat lagi, saudara. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, dinamis, Jujur. Tulus. independen, teman terpercaya. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV. Mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv.